1973 sampai dengan saat ini 53 tahun Queen Margaret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel. Kali ini saya akan mereview uang koin dari negara Denmark, pecahan 2 kron tahun 1993. Negara Denmark, seri 1973 sampai dengan saat ini 53 tahun Queen Margaret II. Tema bentuk geometris, hati, mahkota, dan krones monogram seni. Tahun edar 1992, terbitan terakhir 2016. Pembagian sirkulasi standar pecahan. Percetakan Royal Danish Mint, Solmark, Bonby Denmark. Bahan tembaga nikel. Pinggir tersegemasi, berburat, datar polos, bentuk melingkar dengan lubang bundar di tengah. Pinggiran terangkat, lingkaran lebih rendah 2 sisi. Berat 5,9 gram, diameter 24,5 mili, ketebalan 1,8 mili, nilai nominal 2 DKR atau kron Denmark. Detail komposisi 75% tembaga, 25% nikel. Untuk keterangan muka, dekorasi 6 garis bergelombang dengan titik. Benda atas nilai 2 kroner, kiri kanan cermin hati, bawah nama negara Denmark. Belakang hiasan 3 monogram. Nah, mahkota. Di antara 3 mahkota, legenda cermin hati. Tahun di bawahnya LG. Yang saya tanda minnya LG ya, JPA. Pinggir G berbutir titik bintang JP dan Peterson Moneyer. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya like, subscribe, dan komen. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Memahami DKK atau kroner Denmark. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1619. Kroner Denmark dicetak untuk menghormati oleh mahkota Denmark, karena mahkota adalah terjemahan literal dari kron. Pada saat ini Denmark mengganti nama Riksdaler Denmark dengan kron Denmark sebagai mata uang resminya dan mengikat kron ke standar emas. Seiring pertumbuhan perdagangan internasional modern, permintaan akan mata uang kertas meningkat. Denmark menciptakan kron Denmark kedua sebagai bagian dari pembubaran partisipasi negara dalam persatuan moneter Skandinavia dengan Swedia dan Norwegia. Serikat Kerja dibubarkan pada tahun 1914 dan 3 negara peserta memilih untuk menyimpan mata uang mereka. Kron dipatok sebentar ke mereka. Richard Jerman, lalu ke pound Inggris, dan kemudian Deutschmark Jerman. DKK saat ini dipatok terhadap euro pada 7,46 DKK per euro dan diperbolehkan untuk berfluktuasi dikecil pita dari kurang lebih 2,25% terhadap hal itu. Antara 2009 dan 2019, ke euro DKK sebagai besar tetap antar 7,47,5 dan 7,43, jauh di dalam ambang batas 2,25% yang diizinkan untuk bergerak. Pecahan uang kertas yang beredar saat ini termasuk 50, 100, 200, 500, dan 1000 kroner. Koin termasuk half akron, 1, 25, 10, dan 20 kroner. Denmark dan euro. Denmark pertama kali diterapkan untuk menjadi anggota dari Uni Eropa. Masyarakat pendahulunya, masyarakat ekonomi Eropa pada tahun 1961 tetap tidak bergabung sampai 1973.
Meskipun partisipasi jangka panjang dari Denmark di masyarakat Eropa, orang-orang Denmark telah mendapatkan reputasi yang relatif skeptis terhadap Uni Eropa sekarang sebagai akibat dari referendum yang gagal terkait dengan peningkatan integritas ke dalam komunitas Eropa. Pada tahun 2000, penduduk memilih untuk tidak mengganti kroner dengan euro. Referendum pertama yang gagal terjadi pada tahun 1992 ketika para pemilih Denmark menolak referendum tentang perjanjian Maastricht, salah satu dari dua perjanjian yang membentuk dasar konstitusional untuk Uni Eropa. Setelah kegagalan referendum 1992, amandemen perjanjian memuaskan beberapa kekhawatiran Denmark, dan referendum kedua meratifikasinya pada 1993. Tetapi skeptisisme terhadap euro terhadap hidup di Denmark, bahkan setelah ia bergabung dengan Uni Eropa pada 28 September tahun 2000, 53,2% pemilih Denmark memutuskan lagi untuk tidak mengadopsi euro. Kron Denmark dalam ekonomi internasional. Kron Denmark adalah sebagian dari mekanisme nilai tukar Eropa yang bertujuan untuk mengurangi volatilitas nilai tukar di antara negara-negara Uni Eropa. Ini mematok ke euro dengan rasio 7,46 kron terhadap 1 euro dan diharuskan untuk tetap dalam 2,25% dari level itu. Terlepas dari keterikatan Denmark pada mata uang mereka, analisis independen berpendapat bahwa Denmark adalah pengguna de facto euro sejak Bank Nasional Denmark melacak kebijakan Bank Sentral Eropa dengan sangat dekat. Mantan Perdana Menteri Denmark Anders Fogh Rasmussen mencirikan status ini sebagai bagian dari zona euro tanpa memiliki kursi di meja pengambilan keputusan. Menurut data Bank Dunia, Denmark mengalami tingkat inflasi tahunan 0,7% dan memiliki pertumbuhan produk domestik bruto PDB 0,5% pada 2019. Denmark mengekspor lebih banyak daripada impor, dengan ekspor utama termasuk mesin, bahan kimia, dan farmasi. Demikian review uang koin dari negara Denmark tahun 1993. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin, uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.